Shalom saudara, dimanapun saudara berada, apa kabarnya semua? Tentu saya berharap semua baik-baik aja. Hari ini kita bertemu lagi di program Bible Study CK7. Program yang sangat memberkati kita semua. Kita akan belajar banyak firman Tuhan. Kita akan belajar banyak mengerti kenapa Tuhan berbicara seperti itu, saudara. Tapi sebelum ke sana, saya mau ajak kita seperti biasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sapa Tuhan kita, saudara. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, karena kita butuh hadirat Tuhan. Kita butuh hadiratnya untuk mengerti firman-Nya. Kita butuh hadiratnya untuk mengubah kehidupan kita. Kita butuh hadiratnya untuk guide kita. Supaya kita bisa menjadi berkat, saudara. Ya rada basi kita bayar. Urada bayara nama kata ya rada basi kita maya rada bayar. Oh, we worship you, Lord. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kaulah yang luar biasa, Kaulah yang besar, Kaulah yang ajaib. Oh, haleluya, oh haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan
sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kuduslah Kau Tuhan. Praise Your name, O Lord. Be praised Your name, O Lord. How ajaib, You are a great God, my God. Oh, You are the King of all kings. You are God above every other God. Yaradaba, yaradaba, shikitaba, yaradaba, 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 yarala, yaradaba, shi. Oranaba, yaradaba, yaradaba, shi. Yaradaba, yaradaba, shi. Ku Oh, we sembah, worship You, O Lord. Kau ku sembah, Sembah ya Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala
Bapak, kami bersyukur buat hadirat-Mu, kami bersyukur buat pertolongan-Mu, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Oh, sungguh Allah yang layak untuk disembah. Kau yang memilih kami menjadi tangan-Mu ya Tuhan, menjadi lidah bibir-Mu ya Tuhan, menjadi mata-Mu ya Tuhan, menjadi telinga-Mu ya Tuhan. Betapa luar biasa Engkau ya Tuhan, itu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Bapak, tolong kami untuk mengerti firman-Mu saat ini Tuhan, supaya kami bisa benar-benar dapat Tuhan apa yang hendak Kau bicara kepada kami. Biar kami juga bisa belajar, bisa mengerti. Lindungi hamba-Mu di balik salib, mengurapi aku Tuhan, supaya ada perkataan-perkataan yang baru yang memberkati kami semua. Berkati yang mendengar, supaya kami mendengar dengan attention, supaya kami juga berusaha untuk understand the secret that you want to give. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara, shalom. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Tawarik pasal yang ke-27. Ya. 1 Tawarik pasal yang ke-27. Oke. Kalau pasal sebelum kita belajar tentang pekerjaan menunggu pintu dan penjaga barang-barang, saudara. Hari ini kita akan lihat dengan perikop panglima-panglima tentara dan pembesar lainnya. Ayat ke-1. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Bayangkan saudara, begitu banyak yang harus diatur. Yang mengepali rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Zabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ya, dari Bani Peres, dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Jadi ini ceritanya seperti Tuhan sedang memberikan peraturan shift-shiftan kerja saudara sebagai prajurit. Ayat 4, yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Alohi, sedang pemimpin rombongan yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya 24.000 orang. Benaya ini ialah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabat, anaknya. Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Asael, saudara Yoab. Ini Asael yang waktu itu mati, saudara, yang dikejar-kejar. Asael ini sangat cepat, saudara.
Kemudian ia digantikan oleh Sebaja anaknya, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhut orang Yizra panglima itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam untuk bulan keenam ialah Ira anak Ikesh orang Tekoa, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang juga. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles orang Peloni dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkai orang Husa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya adalah 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan kesembilan ialah Abiezer orang Anatot itu dari Bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Semua 24.000 orang, saudara. Yang kesepuluh untuk bulan yang ke-10 ialah Maharai orang Netofa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-11 untuk bulan yang ke-11 ialah Benaya orang Piraton dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai orang Netofa itu keturunan Otniel. Ya, saudara ingat Otniel adalah hakim pada zaman dulu, waktu zaman hakim-hakim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ya, saudara bisa melihat bahwa Otniel yang dulu juga adalah pahlawannya Tuhan, ternyata keturunannya juga masih memegang tradisi atau piala pahlawan itu, masih turun-temurun diturunkan, saudara. Sangat luar biasa sekali kita bisa melihat the power of influence terjadi, ya. Makanya saudara, salah satu skill yang sangat penting untuk seorang leader adalah influence, saudara. Nah, baiklah kita semua juga adalah leader-leadernya Tuhan, ya. Kita adalah pemimpin di dalam kehidupan kita sendiri. Baiklah kita tidak terinfluence hal-hal yang salah, saudara. Tapi baiklah kita bersyukur kalau kita ada keturunan di atas kita, saudara, yang punya influence yang baik, saudara. Ikuti dia, sehingga kita juga bisa menjadi dampak buat orang-orang. Ayat 16, yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikri, sebagai pemimpin untuk orang Simeon ialah Sefaka bin Maka, untuk suku Lewi ialah Hazabia bin Kemuel, untuk keturunan Harun ialah Zadok, untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud, dan untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikael. Untuk suku Zebulon ialah Yismaya bin Obajah, untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel, untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azazia, untuk setengah suku Manase ialah Yoel bin Pedaya, untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakaria, untuk suku Benyamin ialah Yasiel bin Abner, untuk suku Dan ialah Azarel bin Yehoram. Itulah para kepala suku-suku Israel, orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah. 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah untuk suku Dan ialah Azrael. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab anak Zeruya telah memulai menghitung, tapi ia tidak menyelesaikannya. Oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Ya, dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Azmawet bin Adiel, dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub. Yang mengawasi kebun anggur ialah Simei orang Rama. Yang mengawasi kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi orang Shifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil orang Ismail. Yang mengawasi keledai betina ialah Yedeya orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis orang Hagri. Mereka ini
sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki, orang sahabat raja, adalah sahabat raja yang menggantikan Ahitofel. Kemudian ialah Yoyada bin Benaya, dan Abiatar panglima raja ialah Yoab. Nah saudara, Tuhan sedang establish Israel monarki, sehingga ditaruhlah struktur-struktur di dalam militer, saudara, dan juga di dalam hal-hal yang lain. Tuhan masih ikut campur sampai sekarang. Nah, saudara bayangin kalau saudara diangkat menjadi pemimpin 24.000. Nah, pemimpin di perusahaan, anak buahnya 100-200 aja kadang-kadang bisa besar kepala, bangga bukan main, betul saudara. Ini 24.000, memimpin 24.000 orang. Bukan hanya susah saudara, ya. Saya tidak ngomong susahnya, saya nggak ngomong caranya, tekniknya gimana saya nggak bicara. Tapi saya bicara saat diangkat. Namanya manusia saat diangkat 24.000. Apa yang terjadi saudara? Bagaimana hati kita? Apakah hati kita tahan mendapatkan kemuliaan seperti itu? Atau hati kita langsung besar kepala, kaki lupa napak di bumi, istilahnya saudara. Ini mengajarkan kita saudara, ya. Kalau saudara lihat tokohnya yang mungkin terkenal di antara panglima ini adalah Yoab. Yoab, dan juga di sini tertulis Ahitofel. Ya, di ayat yang ada ditulis di sini. Ahitofel, saudara. Oke. Nah, Yoab jago berperang, panglima hebat luar biasa. Mungkin dia bisa berbangga, saudara. Tapi kalau kita lihat ceritanya Yoab ini, dia terakhir juga tangannya berdarah. Dia membunuh orang yang ini tidak berkenan di mata Tuhan. Dia bunuh Abner, dia bunuh Uriah, saudara. Ya. Mereka tidak sempurna. Begitu juga dengan Ahitofel, saudara. Tertulis bahwa dia hebat, counselors yang hebat, advisor yang hebat di sini, saudara. Tapi kita tahu bahwa Ahitofel nanti dia berkhianat terhadap Daud. Dia ikut anaknya Absalom dan ujung-ujungnya bunuh diri, saudara. Ya. Di sini Tuhan mau bicara apa buat kita? Kita perlu karakter untuk menopang yang namanya kemuliaan. Bukannya Tuhan tidak mau kasih kemuliaan kepada kita. Bukan Tuhan tidak mau kasih kemuliaan atau glory atau terobosan atau sesuatu yang besar. Tuhan punya segala sesuatu, tidak terbatas. Gampang kalau dia mau kasih. Tapi masalahnya karakter kita tidak cukup kaya untuk menopang semua kekayaannya Tuhan. Itu doang masalahnya. Walaupun mereka hebat, tapi pada akhirnya mereka tidak menjaga karakter, akhirnya juga jatuh dan hancur, berantakan. Bagaimana dengan kita semua, saudara? Kalau kita sudah dipercayakan hal-hal yang besar, dipercaya menjaga ini, dipercaya menjaga itu, dipercaya menjaga ini. Tuhan mau bilang kepada kita semua, jangan berhenti mengasah karakter. Karena mudah untuk dicabut kembali apa yang dipercayakan. Karena apa yang dipercayakan mudah hilang kembali, saudara. Jangankan ngomong dicabut atau dicuri, saudara. Bahkan kadang-kadang kita melepasnya begitu aja, karena karakter kita sudah menjadi bobrok. Diangkat menjadi satu jabatan tinggi bukan artinya karakter kita sudah sempurna, tapi justru ada tuntutan yang lebih lagi untuk kita mengejar karakter kita di dalam Tuhan. Ya, ini Tuhan mau kasih tahu ini kepada kita semua. Kepemimpinan adalah penting, struktur penting, tapi kita lihat bahwa di atas segala sesuatu kita harus ingat bahwa God is the ultimate leader. Jangan sampai kita bergantung sama orang. Jangan sampai kita justru, kita tenangnya karena ada orang-orang hebat. Ya tenang aja, saya punya orang-orang hebat. Everything will be fine. No. Jangan sampai security itu berpindah dari orang-orang hebat. Di sini ini orang-orang hebat semua, saudara. Jangan sampai security berhenti kepada orang-orang hebat. Tapi security itu harus ditanamkan atau bergantung hanya kepada Tuhan saja. Panglima boleh hebat. Ya. Tapi kita belajar dari Daud bahwa di dalam segala jalanan-jalanan, saya nggak bilang semuanya ya saudara ya, tapi majority, di dalam segala perkara Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan, A atau B? Tuhan serang atau nanti? Tuhan berikan kami kemenangan. Panglima disiapkan.
glory Tuhan melalui panglima-panglima berperang dan menang. Ya, tapi keputusan perang atau tidak, anugerah, kemenangan, victory, semua hanya daripada Tuhan. Organisasi sudah besar, skill sudah hebat mungkin. Begitu banyak orang di kiri kanan yang capable. Jangan lupa sama Tuhan. Dia adalah the ultimate leader. Sehebat apapun orang-orang di kiri kanan kita, sehebat apapun saudara, He is the ultimate leadernya kita, saudara. Libatkan dia dalam segala sesuatu, terutama di dalam peperangan. Besar kecil semua, kita libatkan Tuhan di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Di sini ada yang jabatannya ini, jabatannya ini, jabatannya ini, jabatannya ini. Izinkan saya remind sekali lagi saudara, bahwa di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan, jangan sampai ada yang namanya kasta-kasta, saudara. Oh, dia kasta paling tinggi, dia kasta paling rendah, gak penting lah. Gak boleh seperti itu. Biasa di gereja, saudara, selain gembala senior atau gembala sidang, saudara, yang dianggap di dalam pelayanan hari Minggu, kasta paling tinggi siapa, saudara? Pengkhotbah. Kita harus hilangin mindset seperti itu, saudara. Bahwa semuanya melayani dalam satu keharmonisan untuk melayani jemaat. Karena Tuhan rindu melayani jemaat. Saya pengkhotbah, saudara. Saya nggak bisa melayani tanpa WL. Saya sangat bersyukur ditemenin WL. Apalagi kalau saatnya ditemenin WL yang mempersiapkan juga. Saya bersyukur tuh sama itu. Karena kita partner di dalam pelayanan. Saya tidak pernah menganggap kasta-kasta dia yang harus ikutin saya. No. Waktu saya kalau berkhotbah, saudara, saya dapat lagu yang mau dinyanyikan. Kadang-kadang mungkin gak pas sama khotbah saya. Kadang-kadang saya menghargai saudara, saya ngubah khotbah saya. Saya tanya kepada Tuhan. Tuhan, teman-teman WL juga di dalam naungan-Mu. Jangan-jangan saya yang salah mau bagikan apa. Jangan-jangan Tuhan, mereka yang lebih peka dari saya. Dengar materinya mau seperti apa, makanya lagunya seperti itu. Kita harus menganggap pelayanan-pelayanan itu sebagai satu kesatuan, partner. Ya. Tapi memang betul ada orang yang dikasih mikrofon, ada orang yang tidak dikasih mikrofon, ada orang yang di depan panggung, ada orang yang di belakang panggung. Tapi saya mau bilang Tuhan gak suka yang namanya kasta-kasta. Kenapa? Karena kasta-kasta itulah yang menyebabkan runtuhnya unity. Saudara bayangin, sudah begitu hebat pengaturan di sini. Satu hal aja yang harus mengunci, betul? Namanya unity. Tanpa unity buat apa ada ini? Bahkan satu dengan yang lain di sini mungkin mereka nggak kenal. Kelihatannya keren, ada struktur, ada organisasi. Cabang A, cabang B, cabang D, cabang E. Tim praise and worship, tim pengkhotbah, ada ratusan, ada begitu banyak. Semua sudah jelas deskripsinya, teratur, luar biasa, jalan, hebat. Tapi satu hal yang masih harus dikunci, pakai yang namanya unity. Adakah kebersamaan, adakah kekeluargaan di dalam setiap kelompok-kelompok yang ada dalam kehidupan kita, saudara? At least sebagai seorang individu, janganlah jadi orang yang melihat kasta-kasta. Istilahnya gini, janganlah jadi orang yang biang kerok sehingga menghancurkan unity itu. Kita nggak perlu mulai dengan orang lain, mulai dengan diri sendiri. Jadilah seseorang yang pure melayani apa adanya. Maka kita sebenarnya sedang menjaga unity terhadap kelompok di mana kita ada, saudara. Unity sangat penting. Karena tanpa unity tidak ada berkat, tidak ada kemenangan. Buat apa kita melayani begitu hebat, programnya bagus, acaranya bagus, multimedia bagus, promonya bagus, acaranya tepat waktu, booming, tapi semua for the sake of performance. Tapi kalau semua melayani bersama for the sake of unity, saya nggak bisa bayangin saudara, di dalam satu ibadah itu, bagaimana Tuhan disenangkan dan rohnya bekerja melayani jiwa-jiwa. Saudara, apapun yang dipercayakan kepada saudara sekarang, besar kecil, banyak sedikit, saya mau bilang bahwa semua jabatan punya otoritas, artinya punya power, betul?
punya area di mana dia punya powernya. Dan saya mau bilang kepada kita semua, termasuk saya pribadi, jabatan atau power itu bukan untuk meninggikan kita sampai terbang. But power is for service. Kalau saya diizinkan Tuhan dan gereja hari ini untuk melayani, berbicara, membahas firman Tuhan, that's a power. Tapi power bukan dari saya, dari Tuhan. Harus untuk melayani. Sebisa mungkin, kalau ada permintaan untuk saya membagikan firman Tuhan, sebisa mungkin saya say yes. Karena saya tahu power is for service. Power bukan untuk disimpan-simpan buat saya, but is for service. Tuhan berikan power itu kepada saya. Gereja berikan posisi, kepercayaan, pekerjaan Tuhan kepada saya adalah sebuah privilege. Saya terima itu dengan free. Maka that power juga harus melalui saya free kepada orang-orang. Join pelayanan, saudara. Saudara akan diberikan secara cuma-cuma urapan daripada Tuhan. Berkat untuk kita menjadi berkat. Melayani orang-orang, power. Tapi selalu ingat, power bukan untuk meninggikan kita. Bukan untuk keegoisan, keuntungan kita. But power is for service. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Nya. We believe power is for service. We believe dalam pelayanan gak ada besar, kecil. Kami semua adalah partner. Tutup kami semua di dalam unity Tuhan. Buat apa struktur hebat, buat apa SOP, buat apa ada office ini, ada office itu, buat apa ada bagian ini, bagian itu, kalau tidak ada unity Tuhan. Kami bersyukur buat firman ini telah membukakan hal-hal yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.